wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kalian di rumah tetap sehat dan selalu bahagia ya. Walaupun belajarnya di rumah, Bu Guru sangat mengharapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Dengan mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu dan aktif ketika pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau tanya, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir yang linknya sudah Bu Guru share di grup WA? Kalau kalian sudah mengisi, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian buka buku Pendidikan Agama Islam halaman 124 bab hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Bagi kalian yang tidak mempunyai buku Pendidikan Agama Islam, siapkan buku catatan Pendidikan Agama Islamnya dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting terkait materi hari ini. Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan dalil-dalil terkait hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi contoh perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis hikmah dan manfaat hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Baik, kita langsung saja masuk ke pembelajaran Pendidikan Agama Islam bab tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Guru, dan siapakah itu orang tua? Orang tua adalah orang yang melahirkan kita, menyayangi kita, merawat kita, mengasuh kita sejak kita kecil sampai saat ini. Dan siapakah itu guru? Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan, membimbing kita, memberikan pengetahuan berupa baca, tulis, hitung. Itu adalah guru. Orang tua pun juga memberikan pendidikan terhadap kita, yaitu pendidikan pertama, yaitu pendidikan keluarga. Sedangkan guru adalah orang yang memberikan pendidikan kita berupa ilmu pengetahuan, baik itu tentang adab, tentang perilaku, tentang materi pembelajaran, dan lain-lain. Orang tua pun juga memberikan hal yang sama, tetapi biasanya orang tua itu tidak hanya memberikan itu saja, tetapi juga mempraktekkan cara berperilaku, cara bersosialisasi, dan cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua hal ini antara orang tua dan guru itu sama-sama memiliki peran yang penting. Pentingnya di mana? Penting untuk kita hormati dan kita patuhi. Yang pertama, kenapa? Karena mereka itu sama-sama orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang membimbing kita, mendidik kita, serta merawat kita. Apakah guru merawat kita? Iya, mereka merawat kalian. Merawatnya dalam apa? Dalam membimbing kalian ketika kalian di sekolah, di madrasah, ataupun di pesantren. Sedangkan orang tua juga sama. Mereka juga merawat kalian ketika kalian di rumah, ketika kalian sakit, ketika kalian perlu apapun, itu adalah orang tua. Mereka ini memiliki jasa terhadap kita. Oleh karena itu, kita perlu mematuhi orang tua ataupun guru. Bagaimana cara kita hormat dan patuh terhadap orang tua? Mari kita simak Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 berikut ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yabalughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqulahuma uffi wa la tanharhuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma jannahat dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.
Adapun kandungan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yaitu yang pertama, kita diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dengan selalu berbuat baik. Yang ketiga, dilarang membentak orang tua ataupun berkata "ah" kepada orang tua. Kemudian yang keempat, berbakti dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan nada yang rendah dan penuh kasih sayang. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu kewajiban untuk kita semua. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Berikut adalah hadis terkait berbakti kepada orang tua. Ridallahi fi ridho walidaini, wa suhtullahi fi suhtuhi walidaini. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Apa kandungan dari hadis tersebut? Kandungannya adalah biru walidain. Artinya berbakti kepada orang tua. Bahwasanya ridhonya Allah itu juga termasuk ridhonya orang tua. Bahwa murkanya Allah itu juga murkanya orang tua. Di sini, dalam hadis ini, itu menegaskan bahwasanya kita harus biru walidain atau berbakti kepada orang tua. Tidak hanya berbuat baik saja, tetapi kita harus biru walidain yang artinya adalah berbakti. Berbakti sendiri ini memiliki banyak arti. Berikut arti terkait berbakti kepada orang tua. Biru walidain menurut Imam An-Nawawi artinya yang pertama kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Yang kedua kita harus bertingkah laku atau berbuat yang membuat hati mereka gembira atau bahagia. Yang ketiga kita harus baik kepada teman-teman orang tua kita. Sedangkan menurut Imam Az-Zahabi biru walidain dapat direalisasikan apabila kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kita melaksanakan perintah orang tua kita kecuali perintah yang mengajak untuk maksiat loh ya. Yang kedua, kita dapat menjaga amanah berupa warisan atau harta yang telah dititipkan orang tua kepada kita. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua apabila mereka membutuhkan. Penjelasan berikutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk menghormati orang tua. Ada banyak sekali cara kita untuk menghormati orang tua, namun Bu Guru mempatkan menjadi 6. Yang pertama, kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, kita harus merawat orang tua dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Kita tahu ya waktu kecil kita dirawat oleh orang tua kita diberikan ASI, kemudian kita diberikan makan, minum. Nah, nanti ketika orang tua sudah sepuh atau orang tua sudah lanjut usia, giliran kita yang harus merawat orang tua kita. Yang ketiga adalah merendahkan diri dengan cara kita harus berkata halus sekali kepada orang tua. Jangan sampai kita sebagai anak itu nadanya lebih tinggi daripada nada orang tua. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk orang tua. Kita tahu bahwa semasa kita saat ini saja banyak sekali hal-hal yang direlakan orang tua kita untuk kita. Tidak hanya uang, tidak hanya harta, tetapi juga tenaga. Juga segala kebutuhan kita itu orang tua itu berusaha untuk mencukupi. Nah, maka dari itu yang keempat kita juga harus rela berkorban untuk orang tua. Kalau orang tua bisa berkorban banyak untuk kita juga harus bisa berkorban banyak untuk orang tua. Yang kelima adalah meminta kerelaan orang tua ketika berbeda pendapat atau ingin berbuat sesuatu. Contohnya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ridhonya Allah adalah ridho walidaini. Ridhonya Allah itu juga ridhonya orang tua. Jadi kita harus meminta kerelaan kepada orang tua. Apabila kita berbeda pendapat kepada orang tua dan kamu ingin pendapatmu yang terlaksanakan, kita harus meminta kerelaan kepada orang tua kita. Kalau hal itu tidak bisa atau tidak dapat keinginan kamu itu tidak dapat terrealisasikan, maka jalan satu-satunya kembali ke poin yang keempat tadi, kita harus rela berkorban. Kita harus merelakan keinginan kita ikuti kemauan orang tua kita. Oke, yang keenam adalah kita harus berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua berbuat aniaya. Maksudnya bagaimana? Kita tahu ya bahwa ada orang tua itu yang sangat demokratis terhadap anak-anaknya. Ada juga orang tua yang sangat independen terhadap semua keputusannya. Misal, orang tua ada yang sangat mementingkan perasaan anaknya, ada juga orang tua yang maunya orang tua itu harus dipenuhi, ada. Nah, aniaya di sini adalah walaupun orang tua kita berbuat tidak baik, berbuat salah, misal orang tua kita itu tidak sembahyang, misal kita harus tetap berbuat baik. Jangan mentang-mentang orang tua kita berbuat aniaya, memukul kita,
kemudian menzolimi kita, terus kita akhirnya menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang tidak baik kepada orang tua. Itu salah ya, kita harus tetap merendahkan diri, kita harus tetap berbakti kepada orang tua, kita harus tetap baik kepada orang tua. Karena kembali lagi ke hadis tadi, ke hadis riwayat Baihaqi tadi, bahwa ridhonya Allah, ridho walidaini. Bahwasanya selama masih ada orang tua, itu manfaatkanlah ridhonya Allah itu. Sungguh apabila kita mementingkan kepentingan orang tua untuk mengatur kita, insya Allah nanti ke depannya hidup kita itu akan sukses dan lebih baik. Adapun hikmah, hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang paling utama, yaitu dengan hormat kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah, apabila kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang tua, walaupun kita tidak suka loh ya, insya Allah yang kalian lakukan itu akan diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, berbakti pada orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Yang keempat, berbakti kepada orang tua itu dapat memanjangkan umur kita dan meluaskan rezeki kita. Kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua itu akan menjadikan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu adalah hormat dan patuh kepada guru. Keutamaan hormat dan patuh kepada guru itu juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Berikut adalah penjelasan dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Kandungan dari Quran Surat Al-Fatir ayat 28 ini, dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 28 dijelaskan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang paling takut itu adalah para ulama. Para ulama atau alim itu adalah orang-orang yang mengetahui ilmu pengetahuan. Semakin besar ilmu pengetahuannya, maka rasa ketakwaannya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah itu akan semakin besar. Orang yang mengetahui ilmu pengetahuan itu adalah orang yang dapat membedakan yang benar dan yang salah. Nah, guru itu juga dapat dikatakan sebagai ulama dalam Quran Surat Al-Fatir itu. Kenapa? Karena guru adalah orang yang membimbing kita menuju kebaikan, membimbing kita untuk selalu bertakwa kepada Tuhan kita, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan guru juga adalah orang yang menunjukkan mana salah dan mana benar. Menurut penyair Syauqi, guru memiliki kedudukan yang hampir sama seperti Rasul. Hal ini dikarenakan guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Hal ini karena guru merupakan seseorang yang memberikan santapan jiwa berupa ilmu, pengetahuan akhlak, serta membimbingnya. Oleh karena itu, seorang guru itu perlu untuk dihormati. Karena bentuk penghormatan itu adalah bentuk terima kasih seorang murid kepada seorang guru. Manfaat hormat terhadap guru yang pertama, ilmu yang kalian dapat akan menjadi barokah untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian akan lebih mudah diterima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, segala urusan kalian akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, kalian akan senantiasa didoakan oleh guru kalian. Yang keenam, akan membawa berkah, kemudahan, dan dianugerahi nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Guru minta maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas di link yang sudah Bu Guru share di grup WA. Dan apabila kalian membutuhkan materi pembelajaran hari ini, silakan cek di kolom deskripsi. Di situ Bu Guru sudah menyertakan link materi hari ini. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.